Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena di pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita juga bersyukur karena pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat, keberkatan. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas, tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita, yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dan lakukan di tengah-tengah dunia ini. Menjadi garam dan terang, menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama kita manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulaikan seluruh aktivitas kita, maka sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, biarlah firman Tuhan menjadi landasan dalam seluruh kerja dan layanan kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan, pemeliharaan di sepanjang perjalanan hidup kami, teristimewa dalam istirahat malam kami. Pagi hari ini sebelum kami memulaikan aktivitas kami mohonkan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk mengerti akan sabda firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan. Dan untuk itu juga dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan untuk itu saya mengajak kita semua untuk membacanya secara bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mulai di bawah judul perikop tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat, mereka menghendaki suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian nats perenungan kita pada saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat pada ayatnya yang ke-32. Di sana dikatakan, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama orang angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Bapak Ibu, hal ini mau menegaskan, mau memberitakan dan mau menyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman dan sebagai orang percaya bahwa apa yang engkau butuhkan? Tanda seperti apa lagi yang engkau butuhkan? Sehingga tanda itu akan membuat engkau sungguh-sungguh bertobat di dalam menjalani hidup ini. Di dalam berlaku, berbuat, dan berpikir. Nah, ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan ini mau menegaskan sebenarnya sikap perilaku yang seperti apa lagi, tanda seperti apa lagi sehingga akan membuat kita bertobat dari sikap perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan bahwa ketika orang Niniwe mereka mendengarkan dan melihat kehadiran Yunus, mereka pada akhirnya bertobat. Lalu Tuhan Yesus katakan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yesus lebih daripada Yunus. Karena dialah inkarnasi Allah, dialah anak Allah, dialah sang juru selamat. Oleh sebab itu artinya mau dikatakan kalau orang Niniwe ketika mendengar Yunus mereka menjadi bertobat. Harusnya hari ini
Yesus yang lebih dari Yunus itu ketika kita mendengarnya, maka ada satu pertobatan di dalam diri kita. Pertobatan dari segala perbuatan, perkataan, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pertobatan dari sikap perilaku hidup yang bertentangan dan melanggar dari segala kebenaran ajaran firman Allah. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, di hari-hari terakhir ini, di tengah berbagai persoalan, di tengah berbagai pergumulan yang diperhadapkan kepada kita di masa pandemik ini, bencana, gempa, banjir, ada begitu banyak penderitaan, pergumulan yang diperhadapkan kepada kita manusia. Dan hal ini mau mengingatkan kepada kita, sudahkah kita bertobat dari segala perilaku hidup, perbuatan, perkataan, pikiran kita yang kita tahu sesungguhnya, dengan persis kita tahu bahwa ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi masih juga hal itu hidup dalam diri kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, engkau sebagai seorang suami, engkau sebagai seorang istri, bagaimana engkau membangun sebuah kehidupan rumah tanggamu, hubungan suami istrimu? Kalau ada sesuatu di sana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan mau katakan kepada engkau hari ini, bertobatlah. Jangan lagi pertahankan sikap-sikap perilaku hidup antara suami dan istri, hubungan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bertobatlah, kembalilah ke jalan Allah. Allah memberikan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus sebagai tanda, bahkan jauh lebih luar biasa daripada Yunus, lebih besar daripada Yunus dan seharusnya. Dengan melihat karyanya di atas kayu salib, hal itu mengajarkan kepada kita untuk bertobat, menyadari dari segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau sebagai orang tua kepada anak-anakmu, anak-anak kepada orang tua, kalau hari ini ada hubungan yang tidak benar, ada hubungan yang tidak beres, kalau hari ini ada perilaku-perilaku hidup yang tidak bertanggung jawab, yang tidak punya rasa cinta kasih di sana, kalau hari ini engkau sudah begitu lama menelantarkan keturunanmu, engkau sudah begitu lama menelantarkan orang tuamu, tidak ada perhatian daripada engkau, maka firman Tuhan mau mengajarkan kepada engkau hari ini, bertobatlah. Tinggalkan semua perilaku-perilaku hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kembalilah hidup di dalam kasih dengan menyatakan kasih kepada keturunanmu, dengan menyatakan kasih kepada orang tuamu. Hiduplah di dalam terang firman Tuhan, di dalam ajaran perintah Tuhan. Karena sekali lagi, Yesus itu lebih daripada Yunus. Orang Niniwe melihat pemberitaan Yunus, mereka bertobat. Kita mendengar pemberitaan Yesus. Apakah ada pertobatan di dalam diri kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mau diingatkan sama-sama dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Di tengah keluarga jemaat, bahkan di tengah masyarakat, dalam pekerjaan dan pelayanan kita mau diingatkan. Dalam keseharian kita, di tempat bekerja kita, kalau ada sikap perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertobatlah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, engkau sudah membaca, mendengarkan berita. Siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus? Bahkan dalam perjalanan hidupmu engkau memiliki pengalaman iman, ketika engkau sakit Dia sembuhkan. Engkau berseru dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku ya Allah, dan Allah menyembuhkan engkau di dalam nama itu. Lalu kemudian ketika engkau memiliki pergumulan yang begitu luar biasa, engkau berseru, Tuhan Yesus tolong saya, dan Tuhan Yesus tolong engkau. Dan engkau melihat bagaimana cinta kasih-Nya di dalam kehidupanmu. Ketika engkau menyadari Ia juga melakukan pengorbanan yang begitu luar biasa di atas kayu salib, sehingga engkau yang harusnya binasa tetapi diselamatkan oleh karya pengorbanannya di atas kayu salib, dan engkau bersyukur untuk semua karyanya itu. Seharusnya hal itu juga syukur kita dilakukan sejalan dengan sikap, perilaku, pertobatan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanda apa lagi yang engkau butuhkan sehingga hal itu akan membuat engkau bertobat dan meninggalkan segala perbuatan, perkataan, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah engkau menunggu suatu tanda yang lain? Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tidak ada tanda lain selain Yesus Kristus. Menjadi sebuah tanda Sang Juru Selamat yang berkorban bagi setiap kita orang-orang yang berdosa. Dalam tujuan Ia hendak menyelamatkan kita. Kita yang harusnya binasa tetapi kita diselamatkan. Kita yang seharusnya adalah orang-orang hukuman, tetapi kita sudah dibebaskan dan menjadi orang-orang yang merdeka. Kita yang tadinya adalah hamba dan budak,
Tetapi hari ini kita telah diangkat menjadi sahabat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Oleh sebab itu dalam keyakinan itu, dalam iman percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah berkorban, yang di dalamnya dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, yang di dalamnya ia mengajar kepada kita, mengajak kita semua untuk bertobat dari segala perbuatan, perkataan, pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini mari bangun komitmen untuk mengatakan, aku mau meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau berbalik 180 derajat untuk berjalan di belakang Tuhan. Berjalan di jalan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Aku mau meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku tinggalkan semuanya. Hari ini aku mau hidup dalam kuasa, penyertaan, pemeliharaan, tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Itu dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sikap hidup yang seperti itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Saya percaya, saya meyakini ketika ada komitmen seperti itu, maka semakin nyatalah kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan yang menguatkan, kuasa Tuhan yang memulihkan, kuasa Tuhan yang menyembuhkan, kuasa Tuhan yang akan menuntun dan memimpin kita ke hari esok, ke masa depan yang Ia sediakan buat kita semua. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya engkau akan diberkati. Suamimu diberkati, istrimu diberkati, orang tua, anak-anakmu, opa, oma, anak cucu, saudara, bersaudara engkau dalam kehidupan persekutuan keluargamu, sektoral, jemaat. Engkau akan diberkati dalam pekerjaan-pekerjaanmu. Engkau akan menuai hal-hal yang baik dalam seluruh perjalanan hidupmu. Saya meyakini itu semua terjadi di dalam hidupmu. Namun demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu hal yang pasti, tetaplah teguh dalam iman percaya, pandanglah salib Kristus. Melalui salib itu kita belajar, Ia sudah berkorban bagi kita. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan pengorbanan. Tetapi biarlah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menyemangati dan memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Menebarkan cinta kasih-Nya, membawa kelegaan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi setiap orang yang kita temui, sehingga dalam menjalani hidup ini ringan langkah kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, bersama-sama kita maju menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, ya Bapa. Berkati opa, oma, anak cucu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Berkati kami semua. Kalau ada yang sakit, ada yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus, ya Bapa Sorgawi, hamba percaya mereka disembuhkan dan dipulihkan. Syukur kami kepadamu, ya Allah, yang senantiasa menuntun kami. Berkati kami semua dalam kegiatan kami hari ini. Kami yang akan masih bekerja atau melayani, ataupun juga kami yang sedang menikmati hari libur di hari ini, Tuhan. Kami serahkan semua perjalanan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungi kami ya Tuhan, tuntun kami senantiasa. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih berada di ruang-ruang isolasi, mereka juga yang masih berada di tenda-tenda, mereka yang mengalami bencana-bencana, Bapa Sorgawi. Kepadamu kami serahkan mereka semua, gerakan kami anak-anak-Mu, lindungi kami semua, pakai kami agar melalui hidup kami meringankan beban-beban saudara kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.